Tahukah kamu, Sunan Gunung Jati bukan hanya seorang penyebar Islam, tapi juga arsitek pemerintahan Islam pertama di tanah Sunda. Beliau menyatukan kekuatan dakwah dan politik menjadi satu kesultanan yang berpengaruh di Nusantara. Setelah resmi menjadi penguasa Cirebon sekitar tahun 1479, Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati mulai memperkuat fondasi pemerintahan yang berasaskan Islam. Kesultanan Cirebon bukan hanya lahir dari garis keturunan bangsawan, tapi juga dari kekuatan rohani dan dakwah. Dalam Babad Cirebon disebutkan, Ingsun Syarif Hidayat ka Pangeranan ing Caroban Larang, lajeng ngedek nagari Islam. Terjemah, aku, Syarif Hidayatullah, diangkat menjadi penguasa di Caroban Larang, lalu mendirikan negeri Islam. Babad Cirebon, manuskrip koleksi Pakubuwono II Surakarta. Sunan Gunung Jati membentuk struktur pemerintahan berbasis syariat dengan penekanan pada pendidikan dan perdagangan. Ia mendirikan masjid, pesantren, serta pelabuhan yang terbuka bagi pedagang dari Gujarat, Arab, hingga Tiongkok Muslim. Dalam catatan Tom Peirce dalam Suma Oriental 1512, Cirebon digambarkan sebagai Cirebon is a port of some importance. It is ruled by a more Muslim king. Suma Oriental of Tom Peirce, Volume I, Hal 194. Peran Sunan Gunung Jati sebagai bagian dari Wali Songo juga sangat menonjol. Beliau dikenal dekat dengan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Kudus. Mereka sering berdakwah bersama, menyebarkan Islam lewat budaya dan seni. Dalam beberapa versi sajarah, Banten disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati adalah utusan penting yang diutus ke Banten untuk memperluas dakwah dan membentuk kerajaan Islam di sana. Sunan Gunung Jati kadhateng ing Banten, najengaken Islam sarta damal dalam masjid. Terjemah, Sunan Gunung Jati datang ke Banten, menyebarkan Islam dan mendirikan masjid. Sajarah Banten, naskah kuno koleksi Museum Nasional. Tak hanya itu, beliau menjalin aliansi kuat dengan Kesultanan Demak. Ia menikahkan anaknya, Ratu Winahon, dengan Pangeran Hasanuddin dari Banten, yang kelak menjadi Sultan Banten pertama. Langkah ini memperkuat jaringan Islam politik dari Jawa Tengah hingga Barat. Puncak kebesaran Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin Kesultanan Cirebon tampak dalam pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang megah, didirikan pada 1489. Masjid ini menjadi pusat dakwah, pengajaran, dan simbol keislaman kota Cirebon. Dalam catatan kolonial Belanda dari De Jungas Opus disebutkan, De Moske van Cirebon is gebouwd door inhalig Arabiske vorst genaamd Syarif Hidayatullah. Terjemah, masjid di Cirebon dibangun oleh seorang raja suci Arab bernama Syarif Hidayatullah. Di John J. Opus Research Leiden. Yuk bantu terus sebarkan kisah penuh hikmah ini. Like, comment, dan share agar lebih banyak orang tahu tentang sejarah Islam Nusantara. Jangan lupa subscribe ke channel Kisah Hikmah Islami 11 agar tidak ketinggalan episode 6 tahun-tahun terakhir dan wafatnya Sunan Gunung Jati.